Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran fisika di kelas 10. Baiklah teman-teman semua, kali ini kita akan membahas materi tentang fakta-fakta perubahan lingkungan. Baiklah, langsung saja. Berikut untuk manfaat mempelajari materi, yaitu kita akan sama-sama mengetahui fakta-fakta perubahan lingkungan. Untuk tujuan pembelajaran kita, yaitu menerapkan pemahaman IPA untuk mengatasi perubahan iklim. Langsung saja, baik sebelum kita menuju materi ke fakta-fakta perubahan lingkungan, kita pahami terlebih dahulu apa itu pemanasan global. Baiklah, pemanasan global itu merupakan gejala peningkatan rata-rata suhu permukaan bumi. Jika bumi kita semakin tahun mengalami peningkatan rata-rata suhu permukaan, maka itu merupakan salah satu indikasi bahwa bumi kita mengalami pemanasan global. Baiklah. Nah, teman-teman, di sini terdapat gambar, beberapa kategori gambar dan pengertiannya. Yang pertama ada asap pabrik, gunung es yang mencair, penggundulan hutan, penggunaan AC, sampah plastik, peternakan, panel surya, etanol, dan gelombang panas. Nah, kita akan sama-sama mengkategorikan atau menggolongkan gambar-gambar di sini. Nah, penyebab pemanasan global yang termasuk penyebab dari pemanasan global yaitu adalah, berikut teman-teman. Penyebab pemanasan global yang pertama itu adalah asap pabrik, kemudian ada penggundulan hutan, selanjutnya ada penggunaan AC, kemudian ada sampah plastik, ada juga di sini yaitu peternakan. Nah, ini merupakan penyebab dari pemanasan global. Kemudian yang kedua, kategori dampak pemanasan global. Dampak pemanasan global itu salah satunya yaitu gunung es yang mencair, kemudian ada lagi di sini gelombang panas. Jadi ternyata pemanasan global itu dapat menyebabkan gunung es itu mencair, kemudian dapat menyebabkan gelombang panas. Nah, yang ketiga yaitu cara untuk mengurangi pemanasan global. Bagaimana nih caranya? Salah satunya yaitu di sini adalah penggunaan panel surya dan ada satu lagi yaitu penggunaan etanol. Baiklah, sekarang kita menuju ke fakta-fakta perubahan lingkungan. Fakta perubahan lingkungan yang pertama yaitu peningkatan suhu permukaan air laut. Ini merupakan fakta yang pertama. Baiklah, berdasarkan data yang dirilis NOAA, suhu samudra secara global mengalami peningkatan sebesar 0,02 derajat Celcius pada Agustus 2019. Kemudian, suhu air laut meningkat 2-3 derajat Celcius dibandingkan dengan 3-5 juta tahun sebelumnya. Ini lumayan signifikan ya teman-teman. Kemudian, meningkatnya suhu perairan menyebabkan karang mengalami pemutihan atau bleaching. Peningkatan suhu tentu saja akan berpengaruh pada penyebaran spesies dan juga penyakit laut. Nah, ini merupakan fakta yang pertama ya, yang memang telah kita rasakan di bumi kita, yaitu peningkatan suhu permukaan air laut. Nah, berikut untuk dampak yang disebabkan karena adanya peningkatan suhu di permukaan air laut. Suhu perairan tentu saja akan berpengaruh pada karang, teman-teman. Ketika karang mengalami kerusakan, berarti kehidupan biota laut tentu saja akan terancam. Nah, di sini terdapat gambar karang ya. Oke. Tentu saja di sini meningkatnya suhu perairan itu akan menyebabkan itu tadi. Karang akan mengalami pemutihan atau bleaching, sehingga karang nantinya kalau mengalami pemutihan itu akan sulit untuk tumbuh dan rentan penyakit, bahkan akan berujung pada kematian massal. Karang itu merupakan habitat biota laut, sehingga ketika karang mengalami kerusakan, berarti kehidupan biota laut tentu saja akan terancam. Baik, di sini terdapat gambar yang kedua, yaitu gambar yang kedua di sini ada penyu ya teman-teman. Nah, jenis kelamin penyu ternyata itu dipengaruhi oleh suhu air laut. Jika suhu hangat, maka anak penyu akan dominan betina. Begitu pula sebaliknya. Baiklah, terdapat gambar yang ketiga di sini. Gambar yang ketiga di sini ada udang krill. Nah, ternyata beberapa spesies laut itu memiliki siklus hidup yang dipengaruhi oleh suhu. Salah satunya yaitu udang krill. Nah, udang ini berproduksi dalam jumlah yang sedikit jika suhu perairannya itu meningkat. Nah, ini merupakan salah satu dampak dari peningkatan suhu di permukaan air laut. Tentu saja, peningkatan suhu dapat mempengaruhi populasi organisme laut dan bahkan menyebabkan kepunahan. Itu dia teman-teman untuk fakta yang pertama. Fakta yang kedua yaitu menghilangnya salju abadi di Puncak Jaya. Satu-satunya tempat di wilayah Indonesia yang diselimuti lapisan salju itu berada di Pegunungan Jayawijaya yang letaknya di Papua. Nah, kini hamparan es yang disebut-sebut sebagai salju abadi itu tidak lagi abadi. Nah, bahkan pada tahun 1850, gletser memiliki luasan 19,3 km persegi. Kemudian pada tahun 2018, luas gletser tersebut hanya tersisa 0,5 km persegi. Ini sangat signifikan sekali ya teman-teman. Keadaan ini berdampak pada kuantitas dan kualitas air pada daerah tersebut. Nah, ini adalah
gambar dari salju abadi di puncak Jayawijaya. Kemudian fakta yang ketiga yaitu mencairnya es di kutub. Es di Antartika dan Greenland memiliki peran sebagai penutup atau pelindung bumi dan lautan. Apabila dicitrakan dari luar angkasa, es Antartika dan Greenland ini akan nampak seperti hamparan atau bintik berwarna putih cerah. Kita tahu bahwasanya putih itu merupakan warna yang dapat memantulkan gelombang atau panas dengan baik. Nah, perubahan kondisi gletser es di kutub tentu saja akan mempengaruhi keberlangsungan hidup makhluk hidup yang hidup di daerah tersebut. Nah, ini ya mencairnya es di kutub. Baik, fakta selanjutnya yaitu kenaikan permukaan air laut. Nah, salah satu dampak mencairnya es di kutub tadi yaitu kenaikan permukaan air laut, sebab air limpasan pencairan es tentu akan bermuara di laut. Baik, kenaikan permukaan air laut secara global meningkat sebesar 97 mm dengan rata-rata peningkatan adalah 3,3 mm per tahun. Ini ya. Nah, ini merupakan dampak dari kenaikan permukaan air laut. Baik, fakta yang selanjutnya yaitu cuaca ekstrim El Nino dan La Nina. Nah, El Nino itu merupakan peristiwa meningkatnya suhu permukaan air laut. Di sini pengaruh dari El Nino di wilayah Indonesia adalah curah hujan yang cenderung berkurang. Nah, kalau La Nina itu sebaliknya ya, yaitu merupakan peristiwa menurunkan suhu permukaan air laut. Jadi pengaruhnya di wilayah Indonesia yaitu curah hujan yang cenderung meningkat. Nah, ini dia, La Nina dan El Nino. Demikianlah pembahasan materi kita pada pertemuan hari ini, yaitu pembahasan tentang fakta-fakta perubahan lingkungan. Baiklah, terima kasih semuanya sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.